Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Syafri'il Imam Ahmad, Madya Praja Angkatan 29. Saya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Di sini saya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah dari Fakultas Manajemen Pemerintahan dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, langsung saja, mungkin pada kesempatan sebelumnya saya sudah pernah upload video mengenai pembahasan mengenai korupsi. Pada kesempatan kali ini pun juga saya akan membahas hal yang sama, yaitu korupsi, tapi pada konteks yang berbeda. Saya harap kepada yang menonton tidak bosan mengenai hal ini karena saya sampaikan ini bukan hanya untuk memenuhi tugas saya sebagai dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi, namun di sini juga saya mengajak atau meminta kepada masyarakat atau teman-teman yang ada di sekitar saya juga untuk sadar mengenai bahayanya korupsi. Namun pada konteks kali ini kita akan fokus kepada korupsi di dalam pemilu yang ada di Indonesia. Pertama-tama untuk korupsi sendiri mungkin pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, dan pada video yang ini saya pembawaannya mungkin agak santai supaya lebih mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh para penonton yang menonton video ini. Dan video ini juga saya peruntukkan untuk kita semua supaya kita itu peduli terhadap lingkungan, tidak hanya sekedar memenuhi tugas saja, melainkan dapat membawa dampak yang positif untuk teman-teman semua. Ya, langsung saja kita ke materinya, yaitu mengenai korupsi pemilu di Indonesia. Bicara tentang korupsi tentunya tidak ada habis-habisnya ya. Setelah banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat di media sosial, televisi, dan lain sebagainya. Mungkin ini bukan hal yang tabu lagi yang di Indonesia atau di negeri ini. Sudah sangat banyak sekali, mulai dari pimpinan daerah, mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah di tingkatan desa pun sudah ada yang terjerat kasus korupsi ini. Nah, di sini yang akan saya bahas, berhubung dia mengenai pemilu, maka yang akan saya bahas di sini mengenai anggota dewan. Karena anggota dewan ini di mata masyarakat itu mungkin memiliki image yang cukup atau kurang baik, karena banyak sekali anggota-anggota dewan yang ditangkap KPK dalam kasus korupsi. Dan selanjutnya mungkin sejak video ini saya buat mungkin masih sering tayang di televisi atau di media-media mengenai sejumlah anggota dewan yang memaksa ingin studi banding, ingin jalan-jalan ke luar negeri dengan dikemas mengenai studi banding. Tentunya itu hal yang sudah biasa sekali kita jumpai. Banyak sekali anggota dewan yang menuntut fasilitas-fasilitas mewah untuk dirinya dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kupas satu persatu agar semua akan lebih jelas mengenai ini. Jadi di sini saya akan memandukan dari pengetahuan yang saya baca, lalu saya padukan lagi dengan pendapat saya sendiri, dan seandainya jika ada yang bersinggung atau yang berselisih pendapat dengan saya, bisa kalian diskusikan melalui komentar di bawah. Mungkin kita dapat berbagi ilmu. Tidak semua ilmu itu mungkin di mata teman-teman benar, begitu juga di mata saya. Akan lebih baik kalau kita melakukan diskusi. Jadi kita kembali ke topik, yaitu mengenai pemilu di Indonesia, korupsi pemilu di Indonesia. Yang pertama, umumnya korupsi itu merupakan sebuah penyakit. Jika kita kaitkan, korupsi itu adalah penyakit dari sebuah kekuasaan. Seseorang bisa melakukan korupsi umumnya karena dia memang memiliki kekuasaan atau memiliki kewenangan yang istimewa di tangannya, sehingga dia bisa melakukan korupsi tersebut. Selain itu juga, jika kita lihat lagi, kekuasaan itu sebenarnya adalah sarana untuk melakukan atau memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Dia memanfaatkan kekuasaan itu untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Nah, namun pada pengimplementasiannya banyak sekali penyelewengan dari kekuasaan itu sendiri, di mana untuk mendapatkan kekuasaan tentunya seseorang harus memiliki jabatan, dan untuk menduduki jabatan itu seseorang harus mengeluarkan, kembali lagi ke intinya, yaitu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sehingga pada saat seseorang itu mendapatkan jabatan tersebut,
dia akan berusaha, dia menjadi pemimpin yang haus akan jabatan. Hal ini sungguh sangat disayangkan sekali ya. Jadi jika kita usut lagi penyebab dari korupsi tersebut, itu karena mahalnya biaya kampanye, mahalnya biaya untuk memenuhi mungkin permintaan partai dan lain sebagainya. Apalagi dia pada saat pemilu itu membeli suara, tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat besar atau modal yang sangat besar sekali untuk politisi tersebut. Sehingga pada saat dia jadi, dia akan berusaha bagaimana cara modal saya kembali ini sekali, dan dia juga akan terus mengumpulkan uang untuk saya harus bisa bertahan di kekuasaan ini untuk periode selanjutnya. Nah, hal inilah yang akan menjadi masalah di negeri ini, yang menjadi masalah yang sangat sudah kita temui mungkin dari zaman kolonial Belanda. Korupsi sudah ada di bumi kita tercinta ini. Dan selanjutnya yaitu jika kita lihat lagi, bisa saya ambil contoh yang paling sempat menghebohkan, yaitu di mana anggota Dewan Kota Malang melakukan korupsi. Dari jumlah anggota Dewan Kota Malang itu ada 45 anggota dan 41 terjerat kasus korupsi. Sungguh itu hal yang sangat mengkhawatirkan sekali berada di negeri ini tentunya. Apalagi kita mungkin saya sebagai generasi muda yang memiliki masa depan atau visi misi kedepannya yang panjang, ingin untuk mengabdi segala macam untuk negeri ini, itu sejauh ini keidealisan saya itu sangat tidak terima melihat hal itu. Namun di sisi lain juga banyak sekali pemimpin-pemimpin yang memanfaatkan kekuasaannya. Pemimpin kan memiliki kekuasaan untuk membentuk atau menciptakan atau menetapkan suatu kebijakan, sedangkan dia membutuhkan modal untuk jadi seorang atau untuk menduduki jabatan itu. Maka di sini terjadi timbal balik, di mana biasanya terdapat kelompok-kelompok bisnis yang dengan tertutup memberikan dana kepada calon politisi atau calon pemimpin yang mencalonkan diri dalam pemilu untuk memulai, dengan harapan pada saat calon yang ia dukung tadi terpilih, dia ingin mendapatkan timbal balik dari calon tersebut. Tentunya di sini sudah terjadi namanya politik transaksi, di mana ada hubungan timbal balik yang dengan inti atau dengan tujuan untuk menguntungkan suatu individu atau kelompok tertentu. Tentunya ini sangat salah sekali. Jadi menurut saya untuk menghadapi hal ini semua, kita seharusnya bisa menjadi berperan aktif dalam mengawasinya. Mungkin kita mulai dari diri kita sendiri, kita lebih perbesar lagi dari keluarga, lalu kita membesar lagi di lingkungan sekitar, bahkan kalau bisa kita laksanakan di lingkungan nasional, sehingga hal ini bisa sangat membawa dampak positif sekali dengan menanamkan nilai-nilai integrasi, yaitu nilai-nilai kejujuran dan amanah. Tentunya hal itu bisa sekali untuk membawa pengaruh yang positif untuk bangsa ini. Dan selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam kasus ini yaitu pendapat saya untuk menghilangkan hal itu, tentunya kita butuhkan dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang dana yang digunakan oleh seorang politisi dalam melakukan kampanye, dalam mengikuti pemilu, dalam mengisi kebutuhan partainya. Itu harus sangat diawasi. Jika semua dana masuk, tentunya akan peluang untuk melakukan politik transaksi tadi itu sangat besar sekali, sehingga dana itu harus jelas dari siapa dan tujuannya apa, sehingga pada saat politisi itu nanti jadi atau seandainya dia terpilih, dia tidak berfokus untuk mengembalikan modal atau untuk menguntungkan kelompok bisnis tertentu, sehingga semuanya akan menjadi lebih baik. Dan mungkin jika ada yang salah dari yang saya sampaikan di sini, kita konteksnya diskusi, saya mengajak teman-teman bahwa korupsi itu sebenarnya banyak sekali halnya, tidak hanya mengenai tentang uang. Mungkin di lingkungan sekitar juga di lingkungan sekolah bisa jadi mengenai pembayaran dan segala macam. Jadi intinya seseorang memiliki jatah kepercayaan itu hanya satu, maka gunakanlah jatah kepercayaan itu untuk dapat menjaga kepercayaan orang lain, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Jika ada ingin yang menambahkan atau ada yang kurang dari saya, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan. Dan di sini mungkin saya juga belum, temanya masih belajar, sehingga teman-teman bisa
bergabung bersama saya, kerjasama sama saya untuk membahas hal ini supaya kita menemukan titik yang lebih baik atau teori pembahasan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya berani lawan dan laporkan. Terima kasih.